Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita sekalian. Yang terhormat, Direktur Jenderal Pajak Bapak Surya Utomo, yang kami hormati, staf ahli Menteri Keuangan bidang kepatuhan pajak Pak Yon Arsal, dan para direktur yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya yang kami sayangi, rekan-rekan media, hari ini sudah hadir 17 rekan-rekan dari media, berbagai media, ada dari DDTC News, Business Indonesia, Warta Ekonomi, MNC, Kata Data, CNBC, Antara, Reuters, Kumparan, Kontan, Kompas, Liputan 6, Blasting, Liputan 6, dan Antara TV, Detik, dan juga CNN. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya pada siang hari ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya rekan-rekan, siang hari ini kami mengundang rekan-rekan media untuk menyampaikan beberapa perkembangan terbaru terkait dengan penerimaan perpajakan dan juga informasi pasca pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Tanpa berpanjang waktu, maka kami persilahkan kepada Pak Dirjen untuk dapat memberikan arahannya kepada rekan-rekan media. Silakan Pak. Terima kasih Pak Anil. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini teman-teman media sudah hadir di kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Jadi kontennya kita melanjutkan preskon-nya Ibu Menteri kemarin ya, setelah preskon APBN sampai dengan Agustus. Ya, mungkin nanti ada beberapa detail yang teman-teman pengen diskusikan. Ya, kesempatan sore hari ini yuk kita diskusikan deh mana-mana yang kira-kira perlu untuk lebih dijelas. Ada beberapa hal yang pengen saya sampaikan. Ini kemarin mungkin sudah disampaikan ya Pak Yon ya, kebetulan saya kemarin nggak ikut preskonnya. Jadi penerimaan pajak sampai dengan Agustus, bagaimana di beberapa kesempatan Bu Menteri dan juga Bapak Presiden sampaikan ya, sampai dengan Agustus tumbuhnya di 58,1%. Ini teman-teman ya sesuatu kalau menurut saya di tahun 2022 ini. Dan karena basis tahun 2021 waktu itu ya, mungkin belum cukup tinggi di 3 kuartal sampai dengan Agustus dan mungkin September ya, tapi September ke belakang kayaknya udah agak lebih tinggi basis pajaknya, jadi tumbuhnya penerimaan pajak sampai dengan Agustus di angka 58,1%, capaian 1.171 triliun pada waktu target APBN 1.485 triliun rupiah. Jadi beberapa konten cerita di tahun 2022, 8 bulan pertama, karena harga komoditas masih berlanjut ya, trennya dari tahun kemarin 2021, di 8 bulan kemarin masih cukup memberikan kontribusi lah paling tidak untuk penerimaan pajak di tahun 2022. Kemudian yang kedua, ekonomi yang masih terus bertumbuh. Nanti kelihatan pada waktu kita cerita pajak pertambahan nilai, kalau saya mengukur pergerakan perekonomian itu dari pajak pertambahan nilai sebetulnya. Pertumbuhan perekonomian terbaca di sana. Kalau untuk yang beberapa tren harga komoditas, refleksinya nanti di pajak penghasilan. Jadi kita lakukan pengawasan, dinamisasi, jadi supaya ya ada semacam pemerataan dari setoran pajak dari waktu ke waktu karena peningkatan harga komoditas. Kemudian yang ketiga, basis rendah saya sampaikan tadi, jadi tahun kemarin
harga komoditas itu betul-betul berefek di sekitar bulan September dan sampai dengan Desember. Jadi kalau sampai dengan Agustus memang betul belum terlalu terasa, walaupun sudah kelihatan di tahun 2021. Kemudian di sisi yang lain tahun 2021 implementasi Undang-Undang HPP sudah mulai dilakukan, program PPS dan juga kemarin terkait dengan peningkatan atau penyesuaian tarif pajak pertambahan nilai ya memberikan kontribusi ya untuk PPN sejak bulan April, PPS terakhir si bulan Juni. Jadi dua itulah sebetulnya kontributor besar pada waktu kita cerita dampak implementasi dari Undang-Undang HPP yang memberikan kontribusi di tahun 2022 ini di samping tadi harga komoditas, jadi mendorong ke atas jumlah pertumbuhan penerimaan kalau kita ukur dari percentage pertumbuhan penerimaan pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah di gambar bawah ini kelihatan teman-teman, Juni memang betul-betul paling tinggi. Karena apa? Bulan Juni adalah batas waktu program pengungkapan sukarela kemarin. Nah, di bulan yang lain, apalagi di 3 bulan ya, Juli, Agustus, itu agak melandai lagi sedikit, ya karena namanya harga komoditas sangat fluctuate gitu ya. Dan tahun kemarin juga variatif di beberapa bulan yang sama. Jadi kalau kita bicara pertumbuhan, in aggregate itu 58, tapi di bulan Agustus sendiri pertumbuhannya jadi 53%. Apabila kita bandingkan tahun yang sama di bulan Agustus. Selanjutnya teman-teman ini gambaran aja. Kemarin mungkin Ibu Menteri sudah sampaikan ke slide berikutnya. Nah ini adalah contoh kalau kita bicara jenis pajak yang tumbuh. Tadi saya sampaikan teman-teman, kalau PPh 21 ini lebih ke arah utilisasi tenaga kerja, karena PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang dipungut oleh pemberi kerja. Jadi nampak di situ meningkat dari waktu ke waktu, itu bisa diartikan bahwa ya utilisasi tenaga kerja mengalami pertumbuhan. Karena kegiatan ekonomi bertambah, itu kelihatan sebetulnya pada waktu kita bicara PPN. PPN ini kan setorannya lebih lambat 1 bulan daripada masa transaksinya untuk dalam negeri. Sedangkan untuk PPN impor adalah setoran pada saat kejadian bulan Agustus, ya berarti dia dilaporkannya di bulan Agustus. Jadi kelihatan di sini kalau teman-teman lihat ya, slide-nya ada ya. Jadi kalau kelihatan di sini pertanyaan tadi, kegiatan ekonomi seperti apa? Yuk kita lihat PPN sama PPN impor. Kalau kita lihat di situ dari bulan sejak Januari sebetulnya pergerakannya kelihatan impor tumbuhnya positif terus, kemudian dalam negeri setelah menghitung beberapa komponen impor ya bergeraknya walaupun secara keseluruhan agregasi 41% tumbuh positif, PPN impor 48% tumbuh positif. Ini yang menunjukkan kira-kira dinamika pergerakan ekonomi tahun 2022 compare to tahun 2021 dari sisi jumlah PPN yang dipungut. Nah, kalau tadi kita bicara mengenai harga komoditas pengaruhnya di mana, sebetulnya lebih ke arah ke pajak penghasilan. Dan pajak penghasilan kalau komoditas ini relatif diisi oleh korporasi, badan. Jadi nampak di sana teman-teman kalau kita lihat ya, agregasi tahun 2022 ini tumbuhnya 131%. Di komoditas apa aja, macam-macam di situ kan. Ada mulai dari kebun, tambang, mineral, segala macam muncul di sana termasuk minyak dan gas. Jadi PPh badan tumbuh konsisten, ini representasi dari aktivitas harga komoditas. Nah ini yang terus-menerus kita coba monitor harga komoditas yang berlaku secara internasional. Ya harapannya masih bergerak sama walaupun ada indikasi ini. Kadang-kadang khawatirnya, bukan khawatirnya sih, karena harga itu terbentuk dari kegiatan ekonomi yang sifatnya internasional base, jadi pada waktu meningkat ya akan meningkat, pada waktu menurun juga akan mengalami penurunan. Nah di sini nampak
BPH Badan betul-betul memberikan kontribusi yang paling signifikan secara pertumbuhan. Lebih dari 130% di tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus ini. Oke, selanjutnya halaman berikutnya secara sektoral nih. Jadi nanti coba teman-teman kita lihat sektoral base kita ini kekuatan ada di mana sih? Komposisi paling gede ada di industri pengolahan, perdagangan, dan juga ini yang lagi kenceng pertambangan nih sebetulnya. Jadi di sini akan nampak, nah sebelumnya tadi. Di sini kalau teman-teman lihat, di sini pertambangan tumbuhnya tadi, tinggi banget. Kemudian kalau kebun sawit itu ada di sebagian di industri pengolahan, mungkin tumbuhnya juga tinggi. Ya Pak Yan ya kalau nggak salah ya, ada di industri pengolahan karena mereka adalah integrated ya kalau sawit biasanya ya. Kemudian satu lagi yang tumbuh tinggi itu perdagangan, konsumsi kita meningkat. Jadi inilah kira-kira kalau kita lihat teman-teman komposisi tiga besar termasuk jasa keuangan tumbuhnya 15%. Jadi sampai dengan bulan Agustus kalau kita lihat warnanya biru di kanan semua untuk yang gambar sebelah kiri. Warna biru di kanan semua dan kalau kita bandingkan 2021 ya ada yang di kiri ada yang di kanan kan gitu ya untuk warna kuningnya. Nah, kinerja per bulannya ketahuan di sana teman-teman ya harapan besar masih kalau kami ngikutin kegiatan ekonomi yang terrepresentasi menjadi penerimaan pajak nantinya. Dari kalau kita lihat bulan ke bulan kekuatan masih tinggi ini. Industri pengolahan aja yang mengalami penurunan itu pun masih di 29% di bulan Agustus. Perdagangan masih cukup solid. Pertambangan ya mengalami sedikit penurunan walaupun masih di 2 digit di atas 70%. Jadi inilah gambaran dan kita akan terus melakukan tracking monitor nih. Kira-kira pengaruh dari pergerakan ekonomi yang akan tercerminkan pada penerimaan pajak di bulan-bulan berikutnya. Halaman berikutnya lanjut. Kalau ini agak sedikit masuk, kemarin saya minta Pak Ion sama Pak Iksan agak dalemin ke subsektornya supaya teman-teman juga punya perspektif ya. Jadi kalau kita bicara industri pengolahan itu satu sektor yang gede. Itu ya teman-teman ya isinya apa aja sih sektor pengolahan kan gitu. Ada makanan dan minuman, ada kimia, ada logam dan turunannya, ada hasil pertambangan, hasil dari kertas karet segala macam, otomotif itu termasuk industri pengolahan, kemudian yang lain ada tembakau segala macam. Jadi most likely mayoritas mengalami pertumbuhan, apalagi di paling bawah itu. Walaupun kontribusinya nggak terlalu besar 0,5% tapi pertumbuhannya besar. Jadi kalau kita lihat urutannya yang paling gede apa? Industri makanan dan minuman. 18% kontribusinya. Jadi sampai dengan pertambangan itu sudah lebih dari 60% ya kalau nggak salah ya size 50% lebih lah size dari sektor industri ini. Jadi gambarannya adalah seperti ini. Di hampir semua di subsektor industri makanan memang mengalami pertumbuhan yang signifikan di 8 bulan tahun 2022 ini. Kemudian selanjutnya untuk industri perdagangan lanjut. Perdagangan dan jasa keuangan, ini perdagangan apa yang tumbuhnya besar ya perdagangan besar. Perdagangan besar itu berarti selain eceran dan selain otomotif. Dia keluhnya adalah keluh perdagangan besar. Banyak di sana perdagangan besar, pertumbuhannya juga signifikan di 79%. Otomotif tumbuh di 41%. Jadi tahun ini perdagangan ya luar biasa. Pertumbuhannya betul-betul luar biasa. Termasuk pun juga penerimaan yang berasal dari sektor jasa keuangan. Jadi di sini nampak teman-teman hampir semuanya biru kecuali asuransi ini ya. Kalau kita lihat dari 8 bulan pertama ini. Jadi kecuali asuransi masih tumbuh double digit. Asuransi juga tumbuh double digit tapi ke kiri. Ini kira-kira kontribusi dari penerimaan yang kami jadikan semacam referensi lah untuk mengukur dari kegiatan usaha masing-masing subsektor yang ada.
Kemudian di sektor pertambangan, nah ini teman-teman kita lihat nanti bisa agak didalemin, tapi secara gambarannya nih bahwa yang besar tumbuhnya sangat signifikan batu bara dan biji logam. Ini jadi refleksi kalau batu bara konsisten dia bertahan di harga, saya nggak tahu nih harga terakhir berapa ya, tapi kayaknya masih cukup tinggi ya harga batu bara yang secara internasional kita peroleh, dan juga harga mineral biji logam yang kita dapatkan, kalau kita lihat luar biasa itu nilai dari tahun 2025 pertumbuhannya. Pertambangan masih tumbuh 321%, sementara biji logam 387%. Pada waktu tahun 2021 mereka itu sudah tumbuh di 422%. Jadi dua sektor ini yang tahun kemarin memang membukukan konsistensi untuk harga komoditas yang masih relatif tinggi di 2 tahun ini. Kemudian untuk sektor real estate dan konstruksi, jadi kalau yang real estate itu yang jual beli rumah itu ada di real estate 7,7%, konstruksi bangunan sipil ini lebih ke arah kontraktor ya. Konstruksi bangunan sipil itu kontraktor, ke konstruksi gedung dan konstruksi khusus. Nah, ini macam-macam juga nih, gedung, kalau sipil yang di atas itu selain gedung, gedung sendiri, dan konstruksi khusus itu jenis bangunan-bangunan yang lain. Tapi secara konteks kalau kita lihat komposisi paling besar itu di real estate tumbuh di 7%, 7,7 di tahun 2022. Jadi kalau teman-teman kemarin coba lihat gitu ya, kami coba sajikan cerita agak sedikit lebih mendalam di masing-masing subsektor yang ada. Kemudian lanjut terkait dengan update undang-undang HPP ini teman-teman. Beberapa tadi ini adalah bagian dari reform regulasi atau reform kebijakan yang kita letakkan di undang-undang HPP. Bahwa ada beberapa yang terus-menerus menjadi salah satu perluasan basis kita ya di tahun 2022. Yang pertama terkait dengan penunjukan platform asing untuk memungut PPN ya. Sekarang sampai dengan Agustus 2022 sudah ada 127 platform asing. Kalau dilihat kontribusinya tahun 2021 itu 3,9 T. Nah ini 8 bulan tahun 2022 sudah ketemu di angka 3,5 T. Kalau total dari 3 tahun kemarin sekitar 8,17 triliun. Kemudian dampak penyesuaian tarif seperti yang saya sampaikan tadi, ini bergerak dari April sampai dengan Agustus, dari 1,9, 5,7, 6,2, 7,1, 7,2 sampai dengan bulan Agustus. Kemudian yang kita perluas yaitu mengenai pemajakan peer-to-peer lending ya, fintech ya, dari beberapa bulan ini mulai lapor Juni ya, Juni, Juli, Agustus berarti 3 bulan. Kita dapat PPh 23 74 miliar, kemudian PPh pasal 26-nya 32 miliar. Nah, di sisi yang lain, ini pemajakan atas aset kripto PPh 22-nya ini sama nih, bulan Juni mulai, kemudian ini sudah berarti bulan ketiga ya, Juni, Juli, Agustus, betul kan, bulan ketiga, kita dapat 125 miliar rupiah. PPh 2260, ini tarifnya yang 1,5% ya? Iya Pak. 0,5% ya. Kemudian untuk PPN-nya 65 atau hampir 66 triliun. Ini miliar rupiah, ini belum sampai triliun. Terus saya lanjutkan lagi nih teman-teman, kalau yang realisasi insentif pajak nih. Ini ada beberapa yang sampai dengan bulan Agustus ini dijalankan. Yang pertama untuk insentif dunia usaha, itu ada beberapa terkait dengan PPh 22 impor ini, karena sektoralnya juga sudah sangat berkurang ya teman-teman ya. Itu ada 3 WP memanfaatkan PPh pasal 22 impor bebas. Kemudian ada 4.586 wajib pajak memanfaatkan PPh pasal 25 diskon. Dan kemudian
yang 33 PP untuk tata guna air. Jumlahnya 1,46 triliun dan ini hanya terbatas ya, ini selektif untuk sektor horeca ya, pariwisata dan transportasi aja. Untuk yang sebelah kiri yang di atas. Kemudian untuk PPN PMK 5 nih, PPN PMTTP kendaraan bermotor dimanfaatkan oleh 4 penjual. Jadi atas transaksi dari 4 penjual, PPN PM dipungut 387 miliar. Kemudian untuk insentif dunia usaha yang dipermanenkan nih sebetulnya lewat Undang-Undang HPP, yaitu batasan lapisan pengusaha WPOP ya sampai dengan 500 juta, itu sekitar 1 triliun 200 ya ini ya Pak Yon ya Pak Iksan ya. Kemudian pengembalian pendahuluan PPN dipercepat, opportunity-nya 8,29 triliun. Kemudian untuk pemberian rumah yang PPN-nya DTP, itu pembelinya ada 9.397 nih yang verified dari 938 penjual, besarannya 197 triliun. Kira-kira gambaran realisasi dari insentif yang coba kita terus monitor, terus kami verifikasi aplikasi dan juga kebenaran dari transaksi yang dilakukan. Kemudian terkait dengan kebijakan pos dari program PPS, ini teman-teman semua, saya pikir teman-teman memahami ya di situ ya. Jadi dalam hal memang masih ada harta lama yang belum terlaporkan atau enggak diungkapkan gitu ya, ya sanksinya ada di situ tuh, undang-undang TA berlaku. Nah, ini yang coba akan kami terus jalankan untuk kebijakan 1. Kebijakan 2 ini kan harta-harta yang baru ya 2016 sampai 2020. Kalau yang memang belum terlaporkan ya kalau kita ketemu ya dikenakan pajak, tarifnya adalah 30%. Ini step off dari beberapa tarif kebijakan kedua yang jauh lebih murah daripada 30%. Sifatnya final. Jadi ini kira-kira gambaran pada waktu nanti setelah ini kan sudah bulan September ya. Jadi kami sinkronisasi data dan informasi yang ada, kemudian kita cocokkan dengan SPT plus pengungkapan PPS kemarin plus yang TA yang dulu. Kira-kira kalau ada ditemukan ya inilah kira-kira sanksi yang ada. Dan ini akan kita jalankan terus sampai dengan ya data yang kami terima itu selesai dieksekusi. Kemudian hal yang lain yang sering ditanya oleh teman-teman terkait dengan repatriasi ini teman-teman ya. Repatriasi bagi wajib baik yang ikut kebijakan 1 maupun kebijakan 2 ya. Karena kan kalau repatriasi itu kan barangnya ada di luar negeri, dibawa pulang ke Indonesia, dapat diskon tarif lah kira-kira kan gitu ya, 2% lebih murah. Jadi repatriasi diberikan batas waktu 30 September 2022. Kemudian caranya seperti apa ya, kalau direpatriasi pasti lewat bank kan gitu ya. Kalau itu dalam bentuk uang. Kemudian holding periodnya ya 5 tahun sejak diterbitkan surat keterangan. Jadi ini kira-kira gambarannya. Nah, nanti kalau masalah ternyata yang bersangkutan tidak melakukan repatriasi ya kita kirimkan klarifikasi. Kita nanya sama yang sudah janji repatriasi, kenapa kok nggak jadi repatriasi? Ini yang prosedur yang dilakukan dan kami udah mulai coba lakukan checking. Mudah-mudahan akhir bulan September kemarin udah ketemu gambarnya ya. Setelah bulan September baru kita lakukan klarifikasi kepada wajib pajak yang bersangkutan. Kemudian slide berikutnya ini sebetulnya mengulas yang kemarin diceritakan gitu ya teman-teman ya. Mengenai kapan sih sebetulnya investasi itu harus dilakukan. Karena duit disimpan tarif lebih murah, duitnya pulang ke Indonesia atau duitnya dari Indonesia dan diinvestasikan ke beberapa sektor hilirisasi SDA dan renewable energy atau disimpan di SBN. Paling lambat September 2023, setahun lagi nih. Jadi
Kalau tadi repatriasinya paling lambat September 2022, mesti diinvest paling lambat September 2023. Durasinya berapa lama? Kira-kira ya 5 tahun sama sebetulnya. Holding periodnya adalah 5 tahun untuk bisa memanfaatkan atau bisa enjoy tarif 2% lebih murah dalam kerangka untuk repatriasi plus diinvestasikan atau uang dalam negeri diinvestasikan untuk beberapa sektor atau produk SBN yang ada. Lanjut, ini adalah gambaran yang tadi mengenai repatriasi, investasi, kemudian salah satu bentuk produknya adalah SBN 3 bulan atau 6 bulan itu adalah secara periodik ditawarkan kepada umum dan update terakhir di halaman berikutnya teman-teman, nah ini kira-kira yang sudah masuk ke SBN itu ada FR0094 itu serinya dalam bentuk USD FR0003 juga ada, SPSN PPS 035 ada juga dengan dealer-dealer utamanya ada beberapa bank di situ dan jumlahnya untuk SUN surat utang negara itu ada 2 triliun untuk FR094 ya. Kalau yang US dollar itu 36 juta US. Surat berharga SPSN itu apa? Surat berharga. Oh iya, pinter, aku udah ngerti. Jadi ada 900 surat berharga syariah ya, kalau nggak salah ya. Itu 933 miliar. Ini gambaran komposisinya. Kalau sebelah kanannya timeline-nya nanti teman dari DJPPR sebetulnya sih yang melakukan bidding offer dan juga koordinasi dengan beberapa dealer utama yang sudah ditunjuk di bawah tadi. Itu kira-kira gambaran teman-teman untuk tambahan update. Kalau seandainya ada yang kita pengen ngobrol, pengen agak didalamin, silahkan monggo. Yang jelas kami pengen memberikan transparansi lah apa yang kami lakukan, inilah hasilnya kan gitu tuh, kebijakan-kebijakan yang sudah dipilih, kebijakan yang sudah diambil, kira-kira hasilnya seperti apa. Jadi supaya ya lebih transparan dan ke depan akan menjadi lebih baik pengelolaan penerimaan secara keseluruhan karena penerimaan yang didapat sepenuhnya untuk membiayai pengeluaran negara. Silahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan nanti Pak Yon sama Pak Iksan yang jawab sama Pak Nil ya. Saya jadi moderatornya aja. Bu Ewi silahkan tunjuk. Ya kan daripada aku nunjuk Bu Ewi yang nunjuk. Monggo silahkan. Nama NIP, NIK, tanggal lahir. Oh Wildan toh. Wildan bisa megang mikrofon enggak? Terima kasih Pak atas kesempatan. Mikrofonnya kecil, suaranya beda sama ini ya. Tes. Oke silahkan. Enak di mikrofon. Kayaknya mikrofonnya beda nih Chan. Iya beda kelas Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mungkin ada beberapa pertanyaan. Pertama, tadi di awal Bapak sempat menceritakan bahwa untuk upaya peningkatan penerimaan ada langkah-langkah untuk melakukan dinamisasi, terutama merespon kenaikan harga komoditas. Apakah itu hanya terbatas kepada sektor-sektor yang memang revenue-nya sangat bergantung pada komoditas atau juga ke sektor-sektor lain juga seperti itu Pak. Lalu yang kedua juga di slide kan tadi juga sempat dipaparkan bahwa ada peningkatan restitusi untuk PPN dalam negeri dan kalau secara sektoral itu di pertambangan dan industri pengolahan. Itu secara nominal realisasinya berapa dan juga kenapa kok di kedua sektor itu ada peningkatan restitusi Pak? Karena kan kalau ceritanya kan kedua sektor itu labanya sedang naik tapi kok restitusinya mengalami peningkatan seperti itu Pak. Lalu yang ketiga mengenai
restitusi PPS, repatriasi PPS Pak. Untuk berdasarkan pengamatan DJP hingga sekarang mungkin yang sudah merepatriasi harta secara tepat waktu itu sudah ada nilainya udah berapa Pak? Karena kan kalau nggak salah yang harus direpatriasi itu sekitar 16 triliun Pak ya. Totalnya seharusnya yang sudah harusnya masuk di Indonesia pada September 2022. Itu mungkin hingga per 30 September berdasarkan pemantauan DJP realisasinya udah berapa yang masuk gitu Pak dan berapa yang nantinya akan dikenai PPh final tambahan karena repatriasinya tidak tepat waktu. Gitu Pak, terima kasih Pak. Oke. Ya Dek, tenang Dek. Udah manggil aku abang dia, kasihlah mikrofon sama dia. Udah panggil aku abang dia. Ya, Pak. Siang. Iya. Pak. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Satu yang terkait dengan tadi pemaparan yang disampaikan Pak Suryo dan ada beberapa yang enggak. Pak tadi kan udah disampaikan soal yang repatriasi pasca yang PPS ya Pak. Nah tadi kan batasnya itu repatriasi sama investasi di 30 September ya Pak. Udah lewat berarti ya Pak. Nah aku mau tanya sampai sekarang nih Pak dari repatriasi yang kemarin terkumpul itu yang udah menyampaikan itu maksudnya udah bawa itu hartanya itu ada berapa dan yang belum itu berapa. Nah yang belum ini nanti akan diperpanjang nggak sih waktunya Pak? Karena kan sebelum-sebelumnya biasanya pajak memberikan kelonggaran gitu, akan diperpanjang misalnya sampai Oktober atau sampai akhir tahun untuk mereka menyampaikannya atau seperti apa Pak? Sama yang investasi juga. Sama Pak aku mau update sedikit Pak soal yang penyampaian SPT Pak, kan kemarin yang pribadi di April sama yang badan di Maret yang OP sama yang badan kan di April nih Pak. Ini udah berapa sih Pak yang melaporkan dan target di tahun ini tuh sebenarnya berapa sih Pak dari total WP yang ada dan terrealisasi itu berapa? Nah yang ketiga Pak, aku terkait yang sekarang lagi viral kan itu terkait dengan ini ya Pak ya, soal yang biorka itu Pak, soal inilah maksudnya kebocoran data. Nah aku mau nanya di DJP, kita tahu DJP itu banyak banget ya Pak data-datanya kan, data-data rakyat Indonesia itu banyak di DJP. Nah seberapa DJP apa sih yang dilakukan DJP untuk sistem teknologinya untuk menghindari itu Pak? Seberapa yakin DJP akan kekuatan teknologi di DJP sendiri? Atau ada langkah antisipasi nggak Pak terkait kebocoran data? Karena kita tahu banyak banget yang udah bocor itu. Mungkin itu aja dulu. Terima kasih Pak Suryo. Terima kasih. Ini dua dulu ya, jawab dulu ya. Yang pertama Kanjeng Wildan. Kanjeng Wildan. Ya. Kalau nanti udah angka detail Pak Yon sama Pak Iksan ya. Ini terkait dengan dinamisasi dan restitusi. Jadi kalau pada waktu sektor manapun juga sebetulnya yang dalam suatu periode masa tertentu mengalami pertumbuhan secara basis kegiatan ekonomi ya. Ini merupakan bagian dari kami melakukan pengawasan. Kan gitu tuh. Kalau memang tumbuh ya kami akan mengingatkan untuk berkontribusi lebih cepat. Kan gitu. Jadi untuk tahun pajak tertentu ya seharusnya dibayar di tahun pajak yang bersangkutan. Sehingga untuk PPh pasal 29-nya pun sudah nggak cukup material lagi kan, karena PPh pasal 29 itu kan istilah kata tinggal mempertanggungjawabkan saja performance di suatu tahun pajak tertentu. Ini sama pun juga seandainya si wajib pajak mengalami penurunan yang signifikan di suatu tahun pajak. Nah dia juga berhak untuk meminta pengurangan. Supaya apa sama tadi, bahwa di ujungnya pada waktu dia mempertanggungjawabkan SPT-nya, tidak lagi ya kepengennya sih restitusi yang berlebihan kan kira-kira seperti itu. Jadi dua sisi kami melakukan pengawasan dalam situasi normal maupun situasi yang sedikit agak berbeda. Dalam situasi yang lagi bagus, contoh kata beberapa komoditas mengalami pertumbuhan kan gitu ya. Atau situasi sebaliknya, ingat tahun 2020 kemarin. Di suatu situasi kan sebaliknya COVID luar biasa,
Akhirnya apa PPh pasal 25-nya pun kami reduksi kan gitu kan tanpa diminta sebetulnya. Insentif dijalankan untuk mereduksi PPh pasal 25. Jadi itu adalah bagian dari modus operandi kami bekerja nih. DJP bekerja seperti itu Mas Wildan. Jadi kami tetap ngawasin, makanya di KPP itu ada petugas pengawas yang ada di seksi pengawasan kan gitu ya. Tugasnya apa yang ngawasin tadi, kalau bagus, lagi ekonomi bagus, ya harusnya dia membayar lebih kan gitu ya untuk masa yang bersangkutan terkait dengan pajak penghasilan dan juga pajak pertambahan nilai. Kemudian yang kedua nih yang tadi ditanya sama Mas Wildan ini menarik. Kenapa kok restitusinya kok muncul kan gitu ya? Harusnya kalau lagi bagus nggak restitusi dong kan gitu. Kalau untuk PPh mungkin restitusi terjadi mungkin. Karena apa? Pajak penghasilan dia akan mengalami pertumbuhan. Namun demikian apabila kita bicara PPN dan barang itu dijual ke luar negeri, pasti akan ujungnya restitusi. Apalagi kalau misalnya jualannya tambah banyak. Ya, kita lihat kan beberapa industri pengolahan kan ekspor dia. Untuk tahun 2022 ini jualannya tambah banyak. Karena tadi kalau kita lihat apa namanya PPN impornya lebih tinggi dia. Jadi PPN impor itulah yang menjadi bagian atau pembelian dalam negeri yang menjadi bagian yang akan direstitusi pada waktu yang bersangkutan ekspor barang kena pajaknya. Jadi tadi pertanyaan Mas Budan kenapa kok meningkat? Kan gitu tuh. Kalau meningkat ya jumlah ekspornya berarti meningkat. Kalau jumlah ekspor meningkat berarti belinya juga meningkat kan. Beli bisa beli dalam negeri, bayar PPN, beli bisa beli dari impor, bayar PPN impor. Semuanya dikreditkan. Jadi kira-kira seperti itu Mas Wildan. Jadi bukan berarti harusnya kalau ekspornya tinggi, dia malah nggak restitusi. Enggak. Karena hukumnya PPN, barang keluar dari pabean Indonesia, tarif pajaknya adalah 0%, yaitu ekspor. Kalau barang ditransaksikan di Indonesia, tarif pajaknya sen, dipungut PPN dalam negeri. Clear ya Mas Wildan ya? Kemudian yang ketiga, nanti Pak Yoni sama Pak Iksan nih, masalah data biar beliau ya, masalah repatriasi. Sama pun juga yang Lydia tadi nih, ini kayaknya pertanyaannya 11-12 sama si Wildan ya, Lydia ya. Berapa jumlah sampai dengan 30 September ya, sama SPT silahkan. Saya mungkin respon yang kebocoran data. Jadi alhamdulillah dan kami mencoba terus untuk jagain ya teman-teman wartawan ya. Saya tidak akan jumawa untuk mengatakan sesuatu, tapi kami berusaha untuk jagain. Protokol pengamanan data terus kami lakukan sebaik mungkin. Kan gitu tuh. Karena namanya orang yang mau meretas itu kan dia menggunakan berbagai macam ilmu kan gitu ya. Ya kami juga nggak terlalu ngerti ilmunya, tapi kami selalu berusaha untuk jagain protokol-protokol kami terapkan dan ya mudah-mudahan. Alhamdulillah sampai hari ini masih aman kan gitu ya. Dan harapan ke depan insya Allah tetap aman. Jadi saya bukan bermaksud apa-apa enggak, cuman ya pengen sampaikan saja bahwa insofar kami mencoba untuk memproteksi semaksimal mungkin data yang disampaikan oleh wajib pajak yang disimpan di Direktorat Jenderal Pajak. Kami kerjasama dengan BSSN juga untuk pengamanan kan gitu ya, sandi negara dan institusi-institusi negara yang memang memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengamanan data secara menyeluruh. Jadi itu yang dapat saya sampaikan ya Mbak Lydia. Untuk yang lain silakan Pak Yon, Pak Iksan. Nanti dulu masih ada tadi urusan PPS, silakan. Mikrofonnya ada 2, silakan dipilih. Saya melanjutkan sedikit nanti sebelum ditambahkan panel yang lagi lihat data SPT berkali nanti panel Pak. Satu terkait dengan restitusi tadi, menambahkan data yang sedikit dari Pak Dirjen. Satu memang disampaikan Pak Dirjen tadi Pak, bahwa dalam kondisi input kan industrinya berkembang ya.
usaha berkembang ya otomatis nanti kan pajak inputnya juga masuk gitu ya, sehingga nanti otomatis tentu jumlah pajak jumlah restitusinya juga akan meningkat. Nah, yang kita lihat adalah apakah jumlah penerimaan restitusi ini lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan bruto di sektor industri yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat dari sektor industri pengolahan sama pengembangan, pertumbuhan restitusinya itu jauh di bawah pertumbuhan bruto penerimaannya. Jadi kan pertumbuhan restitusinya itu sekitar 3% di pertambangan dan tumbuh 14% di industri pengolahan. Artinya memang ini masih, seperti Pak Dirjen sampaikan tadi, adalah suatu hal yang normal ketika industrinya sedang recovery, ya tentunya kan usahanya meningkat ya, dan ini kan barang-barang yang lama nih, ya kan, jadi industrinya tumbuh, komoditasnya juga tumbuh juga, dan brutonya jauh tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan restitusi. Jadi kami sejauh ini masih melihat sebagai sesuatu yang normal. Nanti tentu akan kita antisipasi kalau dalam hal terjadi kita lihat sesuatu anomali, ini akan kita cek. Tapi sejauh ini masih seperti Pak Din sampaikan tadi, ini masih bisa kita kelola dan kita lihat masih dalam batas yang normal. Karena agregat pertumbuhan restitusi juga masih cukup rendah lah dibanding dengan pertumbuhan bruto. Namun demikian kadang-kadang kan memang begini nih Mas Wildan ya, ada restitusi itu yang gede banget jatuhnya pada satu bulan tertentu. Ini memang kalau kita lihat data bulanan memang ini masalahnya. Kadang-kadang ada yang selesai pemeriksaannya sekarang keluar bahasanya gede banget gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat harus kita lihat kalau restitusi mungkin barangkali tren selama 3 bulanan, 6 bulanan itu mungkin bisa lebih mencerminkan apa yang terjadi di perekonomian. Karena kalau 1 bulan saja kadang-kadang memang ya pas lagi SKP besar lagi keluar gitu ya, memang kalau kita lihat yang tadi ya. Tapi secara umum kami masih melihatnya masih di bawah suasana masih normal lah gitu ya. Kemudian yang kedua terkait PPS, Bapak, jadi kami minta izin karena kebetulan di tim teknis kita lagi uji lagi validitas datanya. Mungkin izin Pak Dirjen nanti kami rapikan dulu Bapak. Nanti kami rapikan dulu biar nanti tidak salah jawab. Kita rapikan dulu datanya, nanti beberapa pertanyaan wartawan terkait dengan PPS ini nanti kalau datanya solid nanti silakan nanti lewat Pak. Nah, udah. Nanti Pak Nel yang akan menyampaikan lah nanti sampaikan. Kami coba cek dulu datanya yang kami pastikan dulu Pak Dirjen, takut nanti kita salah. Tapi yang pasti bahwa dari Pak kan kepala eksekutifnya ini kan PPS kan Pak Aim tuh di sana pojok belakang. Mana Pak Aim? Kata Pak Aim, wajib pajak yang repatriasi sudah kita kasih tahu juga kemarin, sudah di email juga, sudah diingatkan Pak di email bos. Ya, sini. Ya apa? Ini biar wartawan juga teman-teman wartawan tahu ini adalah Pak Aim Nur Salim Saleh, Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian. Ya kan kalau wartawan ada yang belum tahu, jadi kalau dan merangkap sebagai koordinator bidang BPS. Nah mungkin Pak Aim bisa ceritakan yang sudah disampaikan. Kalau masalah data tadi mungkin kita rapikan dulu ya Pak Wildan ya sama Lydia ya. Tapi kalau yang sudah dilakukan oleh tim seperti apa, mungkin Pak Aim bisa sampaikan. Silakan Pak Aim. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Dirjen, Pak Yon, teman-teman mohon izin, para wartawan semua. Jadi perkembangan dari PPS memang akhir 30 September 2022 ini adalah batas akhir dari penyampaian repatriasi dari para wajib pajak. Nah, kita sudah mendata wajib pajak sejumlah 2.422 Pak wajib pajak yang mencontreng untuk mengikuti repatriasi. Nah, atas data tersebut kita sudah bekerjasama dengan Pak Nel melakukan email blast kepada wajib pajak tersebut mengingatkan untuk segera menyampaikan repatriasinya, realisasikan dengan menyetorkan kepada bank di dalam negeri. Nah, dari situ nanti kita akan melihat hasilnya seperti apa. Sampai sekarang belum, ini baru masuk karena masih baru minggu ini Pak. Setelah itu kami akan pantau dari hasil pemantauan kita, baru nanti akan kita tindak lanjuti. Bagi yang mengikuti, berarti kita sepakat ini akan terus ikut repatriasi, ikut PPS. Bagi yang tidak, nanti akan ditindaklanjuti oleh AR. Terus kemudian kalau masih tetap tidak, baru akan diperhitungkan PPh finalnya. Begitu tambahan dari saya Pak. Oke, Pak, makasih. Jadi nanti kita akan update secara reguler lah teman-teman gitu ya.
Nanti habis Bu Menteri preskon, kita duduk, kalau memungkinkan kita Pak Anil, nah kita ngobrol-ngobrol deh kira-kira seperti apa. Sambil ngopi-ngopi, bakso di luar kayaknya masih tuh sekarang wartawan udah pada mulai diet ya kayaknya lihatnya. Oke, jadi ada lagi monggo teman-teman. Tadi udah ya, kalau yang data yang persis nanti kita update ya, Wildan sama Lydia ya, silakan. Selamat sore Pak Suryo, Pak Neil, dan Pak Yon. Saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama mau nanya update realisasi penerimaan pajak per September Pak. Seperti apa realisasinya? Dan berapa pendapatan pajak di sisa 3 bulan terakhir ini perkiraannya? Apakah masih bisa mencapai target di tahun ini Pak? Terus Pak, saya juga mau menanyakan tentang di tengah ancaman resesi ini dan pelemahan daya beli masyarakat, apa alasan pemerintah untuk menerapkan target pajak yang tinggi di tahun ini dan tahun depan, Pak? Terus yang kedua, saya juga mau nanya mengenai tarif PPN nih, Pak. Sejumlah ekonom ini kan meminta tarif PPN ini diturunkan karena akan menambah beban masyarakat. Jadi Pak, dari pemerintah sendiri apakah memungkinkan untuk PPN ini diturunkan lagi nih, Pak? Terus yang terakhir mengenai update PPN DTP properti dan PPN BM mobil Pak, apakah ini akan diteruskan atau bagaimana? Terima kasih Pak. Namanya siapa Mas ya tadi? Denny Pak dari Media Kontan. Denny, oke. Monggo lanjut. Terima kasih. Ya, selamat siang Bapak-Bapak. Saya Wibi Pak dari Bisnis Indonesia. Mau memperjelas sih Pak. Saya sebenarnya pertanyaannya pertama soal repatriasi juga, cuma pengen tahu. Jadi kan sebelumnya data PPS itu selalu real time ya Pak. Dan ini kalau pandangan saya sebagai pihak luar, data pelaporan PPS yang per hari itu bisa real time, padahal pelaporannya kan aspeknya banyak ya. Dia mencakup harta berupa kas, ada harta benda fisik dan lain-lain, termasuk terbagi ada kategori yang dalam negeri, kategori pengungkapan luar negeri, campur repatriasi dan lain-lain. Itu bisa real time. Nah, yang sekarang ini sebenarnya yang sedang mau diolah tuh kayak gimana gitu Pak? Kenapa perlu waktu untuk pengolahannya sementara sebelumnya cenderung bisa real time gitu? Dan mempertanyakan lagi karena untuk repatriasi ini kan sifatnya harta cash ya Pak ya, bukan harta fisik gitu. Nah, apakah itu perlu ada perhitungan lagi atau gimana? Mungkin penjelasan di sananya sih Pak. Karena ini kan kehitungnya udah berapa hari sejak batas akhir ya. Mungkin kehitung 3 hari kerja lah gitu dari 30 September. Itu pertama. Lalu yang kedua soal ini Pak, soal pajak fintech. Tadi kan sudah dijelaskan dan dilihat dari bulan ke bulan kinerja pajak fintech itu naik terus. Mungkin sejalan juga dengan industrinya. Saya mau minta pandangan soal pinjol Pak. Karena kan kita tahu aktivitasnya terus berjalan yang ilegal ini. Nah, pandangan dari DJP sendiri gimana? Apakah sebenarnya itu layak dipajaki atau gimana? Karena kan uangnya berputar gitu. Ini mungkin saya menanyakannya terlepas dari moralitas ya Pak ya, bagaimana industri itu bekerja. Lalu kedua, kalaupun itu potensial, apakah jadi ada koordinasi mungkin dengan pihak yang lain, apakah dengan Satgas yang menangani pinjol ilegal untuk kemudian dilegalisasi atau gimana gitu arahnya, karena ya kalau bicara potensi pajak itu bakal memberikan tambahan penerimaan lagi. Dua itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih Mas Wibi, mungkin saya respon dulu ya. Yang Mas Denny ini bukan Denny Caknan kan? Bukan Denny Caknan kan? Kalau Denny Dendi. Oh dengarku Denny, malam habis kena COVID kayak rada budak dikit saya. Kirain Denny Caknan, mau tak ajak nyanyi. Mengenai realisasi September nanti nunggu press release-nya yang bulan ini ya kira-kira ya. Kan kami biasanya Bu Menteri sampaikan, habis itu kami tindak lanjut dengan media briefing. Jadi belum selesai hitungannya, masih sementara. Masalah capai target insya Allah kan gitu ya. Ya kita usahakan semaksimal mungkin. Ya kan, untuk menerapkan target ya kita pasti ngitung ekspektasi dan segala macam kan gitu ya, teman-teman ya, kalkulasi pasti ada.
situasi ekonomi, ekspektasi, yang namanya target itu kan sesuatu yang akan kita dapat ya. Jadi kita mengekspek dari situ dan Undang-Undang APBN kan yang 2023 sudah Pak Yon ya, kan sudah kan, nah itulah dia. Itulah kira-kira, tapi belum diundangkan. Belum diundangkan, udah diundangkan. Udah diparipurnakan kan itu kan. Jadi maksud saya, ya pada waktu menyusun itu kan sudah kita berhitung lah dengan ekspektasi. Apalagi ya kemarin kan harga komoditas masih ada cerita kan gitu ya. Kemudian PPN akan turun, undang-undang mengatakan mulai 1 April kan gitu ya meningkat. Jadi itu diskusi yang beberapa waktu yang lalu kan gitu ya Mas Dendi ya. Jadi istilah kata ya kami menjalankan amanah di undang-undang. Dan alhamdulillah tadi kami sampaikan berjalan sejak April, ada beberapa yang sudah terrealisasi kan gitu tuh. Salah satu dari apa namanya reform kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya itu. Kemudian yang terkait dengan fasilitas PPN yang tadi ya, yang rumah ya ini ya, rumah sama mobil. Rumah sama mobil hasil ini gimana Pak Yan kemarin? Kalau kami sih mencoba untuk evaluasi ya, kayaknya sih saya nggak tahu kemarin hasil evaluasinya seperti apa. Atau mungkin Pak Yan bisa jelasin dulu ya. Jadi kami sampai saat ini melakukan evaluasi apakah akan di-continue atau discontinue kan gitu tuh. Kalau saya lihat sih kayak pemanfaatannya nggak banyak. Dan tadi ya kalau kita lihat sektor otomotif tadi tumbuh 41% sebetulnya. Kita insentifnya waktu itu kan untuk ngangkat supaya sektor bergerak kan gitu ya, bahasa sederhananya ya. Ngangkat supaya sektor bergerak. Nah, mungkin bisa ke slide yang tadi deh, ada subsektor otomotif ya kalau nggak salah tadi ya. Subsektor otomotif tadi, kalau mungkin bisa ditunjukin. Kalau yang subsektor real estate tumbuh sekitar 7,7%, seingat saya ya. Tapi kalau otomotif tadi tumbuhnya berapa tadi? 41 seingat saya sih. Otomotif. Makanan, logam otomotif 930 triliun. Bukan yang otomotif aja. Halaman 5, halaman 6. 6 ya. Sebelumnya. Halaman 5 dong. 5. 5 bos. Tumbuhnya tinggi banget itu kan. Lah ya, tumbuh 172%. Nah, waktu itu kan ini kita diskusi aja ya. Insentif itu diberikan untuk mengangkat sektor yang terdampak. Maka tadi untuk beberapa sektor PPh 25 masih diberikan diskon. Kemudian PPh 22 impor dibebaskan kan hanya untuk industri, transportasi, kemudian hotel dan restoran. Itu masuk kita cerita di situ. Jadi salah satu tugas dari instrumen pajak ini dalam hal ini untuk menjagain supaya sektor ekonomi bergerak. Nah, untuk case yang satu ini tadi, nanti untuk secara detail beberapa kemanfaatannya udah ada juga sih tadi sih. Nggak terlalu besar sebetulnya pemanfaatan. Dan kalau kita lihat industri otomotif aja tumbuhnya 172% nih, 8 bulan. Kan gitu tuh. Kemudian kalau kita lihat industri real estate, terus lanjut ya, real estate itu halaman berikutnya. Nah di sini kan tumbuh, bukan. Real estate tumbuh 7% kan gitu ya. Istilah kata dia bergerak kan gitu tuh. Tahun kemarin memang 11,5%. Tahun ini tumbuh lagi 7,7%. Jadi istilah kata dua sektor itu memang sudah mengalami recovery yang bagus kan gitu tuh. Ini yang nanti secara detail Pak Yon akan memberikan cerita, tapi kalau logika pemberian insentif itu adalah untuk jagain supaya sektor yang memiliki kegiatan itu dapat terus bergerak. Kemudian yang Mas Bibi tadi, data real time, betul kan gitu ya, kan kita upayakan se-real time mungkin kan gitu ya. Tapi kalau untuk satu hal tadi memastikan barangnya udah masuk atau belum, itu kan report dari, kan gitu ya, bank yang menerima, kita tiap bulan kirimin sebetulnya.
Tapi aktivitas yang ini kan nanti kirimnya baru bulan depan. Sama kiriman data dari wajib pajak kan gitu ya. Makanya kita ngingetin, tadi Pak M sampai, Pak wajib pajak, Bu wajib pajak, Anda melaporkan kemarin mau repatriasi kan gitu tuh kira-kira tuh. Batas repatriasinya itu di 30 September kemarin. Nah, untuk segera lapor, karena kami juga mesti harus mencari informasi yang sebanding kan gitu kan, dari perbankan yang menerima repatriasinya dia. Jadi secara real time kami usahakan selalu real time sih sebetulnya. Dan kalau cash kan nggak ditenteng kan, pasti lewat bank. Kalau seperti Wildan di sana punya motor mau direpatriasi, motornya nggak dikirim, dijual di sana, duitnya yang pulangin kan gitu kira-kira. Itu contoh dan punyamu kan motor ya Dan ya. Itu satu. Kemudian yang kedua mengenai fintech. Jadi yang memang kita atur itu kan memang fintech yang diawasi oleh OJK kan gitu ya. Nah sekarang apakah yang pinjol itulah dipajaki? Kalau kami kembali, kalau yang tadi kan kami meletakkan model pemotongan pajak ya, yang sedikit berbeda dari sesuatu yang umum. Umumnya kan orang dapat penghasilan lapor SPT kan gitu ya. Kalau dengan model yang kemarin karena dia regulated, diawasi oleh OJK, ya kami letakkan yang ikut diawasi, Anda ikut rezim pemotongan PPh 23 dan 26 dengan tarif yang berbeda kan gitu kira-kira. Gimana yang enggak? Ya kalau kami enggak bisa ngeregulate secara khusus, ya kami kembali ke rule of the game yang awal. Kalau dia dapat untung, dapat penghasilan kan gitu ya, siapa aja sih sebetulnya sih, cuman pinjol. Kita aja yang utang piutang sendiri aja kalau dia dapat penghasilan mestinya saya laporkan kan gitu. Jadi kembali ke hukumnya kalau dapat penghasilan ya lapor pajaknya kan gitu tuh. Jadi enggak secara khusus kita memberikan pengaturan memang yang kita atur kemarin yang memang diawasi oleh OJK kan gitu tuh. Ya biar inline lah pengawasannya. Tapi kalau seandainya kami menemukan ada penghasilan diterima oleh siapapun juga dari kegiatan apapun juga, ya wajib hukumnya dikenakan pajak penghasilan. Kira-kira gitu Mas Bibi ya. Oke, any other question? Udah ya? Udah 3:30 nih. Satu lagi ya. Kan 5 itu kan Pancasila kan. 1, 2, 1, 2, 1 kan 5 Pancasila. Iya. Ya udah. Monggo. Nanti kalau habis ini bisa sambil ngobrol nggak apa-apa silahkan aja. Jangan dihabisin di forum. Silahkan habis ini ngobrol. Selamat siang Bapak-Bapak. Silakan. Saya ada Aurora dari Blasting. Mau nanya Mbak namanya Pak? Aurora dari Blasting. Aurora Borealis atau Aurora Australis? Kalau Australis itu di selatan, kalau Borealis itu di utara. Izinnya Pak tentang update implementasi pasal 32A KUP khususnya untuk marketplace lokal Pak. Itu sudah sejauh mana prosesnya? Dan udah Marketplace yang, sorry. Marketplace lokal Pak. Lokal. Lokal. Domestik Pak. Lokal. Lokal. Aduh, ini gara-gara COVID nih kayaknya kupingku nih. Ingat aku dengarnya itu sorry, marketplace total. Lokal Pak. Sorry. Oke. Dan udah ada obrolan atau rapat belum Pak dengan para e-commerce domestik? Bagaimana respon mereka? Apakah mereka sudah siap menjadi pemungut pajak? Itu aja sih Pak. Oke. Terakhir deh Pak, maaf boleh nggak? Boleh. Yang terakhir sana tuh. Tahun depan itu masih ada sumbangan harga komoditas ke penerimaan pajak nggak sih Pak? Masih ada? Terlihat gak sumbangan komoditas ke penerimaan pajak dan seberapa besar kira-kira untuk tahun depan Pak? Dan untuk tahun ini apakah penurunan harga komoditas sudah kelihatan dampaknya ke penerimaan pajak? Terima kasih Pak. Oke. Selamat sore. Halo, tes. Selamat sore Pak Suryo, Pak Yon, dan semuanya. Sore. Saya mau nanya soal ini aja sih Pak, apa temuan BPK nih Pak soal pemberian insentif dan fasilitas perpajakan di program PCPEN 2021 itu
ada temuan 15,31 triliun itu belum sepenuhnya memadai. Ini sebenarnya memang atau bisa dibilang tidak tepat sasaran gitu ya Pak. Ini sebenarnya memang kalau dari DJP sendiri gimana sih Pak pengawasannya? Terus pertanggungjawabannya tuh gimana Pak atas rekomendasi BPK untuk memperbaiki ini? Terima kasih. Oke, nah ini ada ketua timnya di sini langsung jelasin. Namamu siapa, Ger? Mbak? Dinda dari CNBC Indonesia Pak. Di lagunya itu Katon Bagaskara. Oke. Pak Yon, Pak Iksan silahkan jawab dulu. Aku belakangan aja nambahin. Jadi mulai dari Aurora tadi Pak Yon, ya. Atau Pak Yoga juga mau nambahin silahkan. Kemudian dari Dinda silahkan Pak Iksan kalau Dinda ini. Pak Iksan udah nyiapin tadi. Silahkan. Jadi untuk kaitannya dengan beberapa pertanyaan tadi dari Aurora ya, pasal 32 ini kan pada prinsipnya kemarin juga sempat ditanyakan di preskon ALKO yang kami sampaikan bahwa pada prinsipnya pengenaan atau implementasi pasal 32A ini kan satu ya dari hulunya dulu kita sudah secara bertahap kita laksanakan mulai dari kemarin awalnya dari PMSE, kemudian bela pengadaan kita implementasikan juga, kemudian melalui fintech dan kripto. Nah tadi pertanyaannya kapan atau apakah juga akan diterapkan untuk marketplace lokal. Sejauh ini kalau dari hasil evaluasi kita dengan konsep bela pengadaan sih tidak ada masalah yang menjadi catatan gitu ya Pak Yoga ya, tidak ada masukan dari platform terkait dengan kesulitan, artinya memang ini bisa dan dapat diterapkan. Namun demikian tentu sebagaimana disampaikan juga beberapa kali oleh pimpinan termasuk Pak Dirjen, implementasi sebuah regulasi kan tidak sebatas hanya kena dan tidak kena kan gitu ya, tentu juga ada momentum yang tepat, nanti akan kita coba evaluasi kapan kira-kira momen yang tepat untuk diimplementasikan dan model pengenanya akan seperti apa. Nah saat itu masih kita lakukan evaluasi, saya masih dengan tim masih komunikasi dengan Pak Dirjen, kita coba siapkan konsepnya kira-kira nanti ya mungkin masih perlu pertimbangan lah karena ini kan tentu juga masih perlu didiskusikan tidak hanya di internal DJP, tentu juga kita nanti akan diskusi karena ini policy ya, tentu juga bicara dulu dengan berbagai stakeholders yang terkait gitu ya. Jadi saat ini kami masih dalam proses kajian bersama lah, karena kan setiap policy dan kebijakan itu persis juga seperti kita keluarkan dengan kripto, kemudian fintech kemarin kan tidak ujuk-ujuk DJP ngeluarin sendiri, itu udah hasil pembicaraan bersama dengan, kalau kripto ya kita bicara dengan Bapepti, bicara dengan fintech juga bicara dengan OJK gitu, jadi sehingga produk yang dikeluarkan itu sudah berbicara dengan keseluruhan stakeholders yang terkait. Yang lain juga tentu diperlukan sama, kita masih dalam proses evaluasi, nanti juga akan kita sampaikan nanti ketika kita sudah ready untuk launching, tentu melibatkan berbagai pihak yang terkait. Kemudian kalau untuk dampak komoditas, tadi kalau kita lihat secara langsung tentu kalau misalnya dampaknya turunnya hari ini nggak akan langsung kelihatan besok gitu. Kalau penerimaan pajak ini kan kalau PPH, ya PPH migas mungkin akan kelihatan ya Pak Dirjen ya dalam waktu dekat, bulan depan mungkin kena dapat, tapi kalau salurannya itu kenanya ke profitabilitas perusahaan ya tentu butuh waktu gitu Aurora. Jadi tidak langsung harga batu bara enggak yang migas yang turun ya, yang migas turun nggak langsung kena ke perusahaan migas, nggak langsung kena. Nanti kita lihat di tahun depan gitu ya, nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi kalau PPH migasnya mungkin akan langsung berasa, nanti kita lihat di bulan-bulan depan atau 2 bulan ke depan. Kemudian terkait dengan pertanyaan dari Dinda tadi ya mengenai insentif PEN. Sebenarnya kalau kita bedah lagi di dalam insentif PEN yang 15,3 triliun tadi, itu sebenarnya temuannya banyak sekali di dalamnya, jenisnya gitu. Jadi bukan berarti 15 triliun itu adalah jumlah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Di dalam 15,3 triliun itu ada 6,8 triliun, ini ada 6,74 triliun itu sebenarnya temuan BPK karena ada PPN DTP kita hasil PEN 2020-2021 yang belum dicairkan di tahun 2021. Ini karena memang waktu itu ada proses pemeriksaan BPKP dan sebagainya, sehingga yang harusnya dicairkan di 2020-2021 itu tidak dicairkan pada tahun yang bersangkutan, masih menjadi tunggakan. Itu temuan BPK sehingga BPK bilang ya dicairkan gitu. Nah sekarang sesuai arahan Pak Dirjen kita sudah lakukan komunikasi dengan DJA yang mudah-mudahan temuan ini bisa kita follow up tahun ini, yang mudah-mudahan segera dicair
yang 6,74 ini. Kemudian yang kedua terkait dengan di dalam yang 15,3 itu juga ada 3,7 triliun yang sebenarnya ini cara kita membaca faktur waktu itu kalau tidak salah ya, sudah kita bicarakan dengan tim BPK dan sebenarnya pada saat itu sudah kita serahkan penjelasan, namun demikian belum tertampung pada waktu laporan LKPP-nya. Nah ini juga pada prinsipnya sudah bisa kita jelaskan. Dan ini ada beberapa temuan yang lain yang kecil-kecil sehingga pada prinsipnya yang kami sampaikan adalah satu dari keseluruhan temuan tadi kita pilah-pilah dan tentu kita harus tindak lanjuti gitu ya. Nah di dalam 15,3 triliun tadi yang mudah-mudahan seluruhnya bisa kita rekomendasinya bisa kita tuntaskan tahun ini. Dan Pak Dirjen juga sudah memberikan komitmen yang tinggi sehingga kemudian ada beberapa temuan yang terkait dengan pengelolaan PEN ini itu kita lakukan dengan lebih baik, ada tata kelolanya dan kemudian termasuk misalnya temuan terkait penyusunan pembuatan dashboard, pengawasan beberapa diantaranya kan tidak hanya PEN ya, yang jadi temuan kan ada yang PEN, ada juga yang terkait dengan tax expenditure. Yang PEN-nya relatively ada, tapi ada beberapa terkait dengan tax expenditure yang dipublikasi oleh teman-teman BKF yang pengawasannya dirasa masih belum memadai lah gitu. Nah ini untuk bagian yang ini kita perkuat untuk evaluasinya dan termasuk juga dengan menyusun katakanlah dashboard terkait sehingga nanti pengawasannya tidak lagi dilakukan secara manual. Selama ini ada pengawasannya, tapi kemudian contoh misalnya tax holiday kan kita pengawasannya masih dilakukan mostly selalu manual lah ya. Nah sekarang kita siapkan secara otomatis sehingga nanti kalau ada pemeriksaan oleh pihak-pihak eksternal itu sudah langsung bisa menggunakan data source yang sama. Jadi yang kita perbaiki itu bukan apa ya, kita tidak sama sekali nggak ada pengawasan, enggak juga gitu. Yang kita lakukan itu adalah cara kita mengawasi. Selama ini mungkin sebagian kita lakukan secara manual karena reportnya juga ditemukan secara manual gitu. Nah sekarang kita lakukan secara otomatis sehingga ke depan di pemeriksaan BPK pada tahun berjalan 2022 nanti ya mudah-mudahan temuan-temuan ini sudah bisa kita jelaskan dan sudah ada progres yang baik yang kita sampaikan sebagai tindak lanjut dari berbagai rekomendasi yang tadi disampaikan. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan Pak Dirjen. Terima kasih Pak Yon. Baik, saya mau nambahin. Sudah. Jadi hasil rekomendasi BPK ini kan merupakan bagian untuk kami selalu untuk melakukan perbaikan tadi yang disampaikan Pak Yon gitu ya. Jadi membuat pengelolaan tata kelola insentif perpajakan ini menjadi lebih mudah, sederhana kan gitu ya teman-teman ya. Di sisi yang lain ya harusnya nanti sebagai bahan untuk evaluasi ke depannya. Ini yang terus kami coba lakukan. Jadi yang sampaikan Pak Yon saya pikir clear lah. Kemudian yang lain ya kalau yang marketplace tadi visible nggak visible kan gitu tuh. Cuman masalah masih harus ngobrol. Kita masih harus diskusi dengan para pelaku lah, para pihak lah. Dan kami upayakan untuk, karena pada waktu kita mau mengesahin orang tanpa harus bicara kan lucu kan gitu ya. Kita mau mengesahin orang sebagai pemungut, ya mesti ya kita ajak bicara dulu, nanti mulai kapan Anda mungut misalnya seperti itu. Cara mungutnya seperti ini, nanti ngelapornya begini loh. Itu yang pasti akan kami lakukan. Jadi sekarang baru dalam tahap diskusi untuk bagaimana pasal 32A undang-undang yang kemarin kita implementasikan. Dan satu contoh yang pengadaan lah lewat platform kan sudah ada ya, Bela Pengadaan kalau nggak salah ya teman-teman ya. Itu pelakunya platformnya siapa? Ya sama platform yang ada sebetulnya. Mungut pajak enggak? Mungut. Tapi atas transaksi yang mana? Transaksi kepada pemerintah yang dilakukan lewat platform. Kan gitu tuh. Jadi masalah workability-nya seperti apa memungkinkan. Nah, cuman masalah bagaimana implementasinya ya nanti kita mesti harus bicara. Gitu ya. Aurora ya sedikit nambahin aja yang sampaikan Pak Yon biar lebih state. Gitu kira-kira Pak Nil. Kayaknya udah mulai jam 3 kurang seperempat nih. Baik. Bentar lagi udah asar. Saya kembalikan kepada Pak Nil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Aplaus untuk Pak Dirjen, Pak Sali dan Pak Ihsan, Pak Aim. Dan juga saya ucapkan terima kasih Pak Yoga yang sudah standby di belakang. Dan ya kebetulan hari ini terkait penerimaan gitu Pak sama PPS kan gitu ya.
Jadi rekan-rekan wartawan media, saya juga mengucapkan terima kasih banyak. Tapi sebelum saya tutup acara ini, saya ingin menyampaikan sedikit update tadi pertanyaannya Lydia ya dari CNN terkait dengan kinerja penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan ya. Update-nya untuk update sampai dengan tanggal 4 Oktober jam 12.34 ini totalnya ada 15.968.683. Ya, yang ini mana merupakan SPT badan dan orang pribadi total dengan pertumbuhan untuk SPT badan 6,29% dan untuk orang pribadi sebesar 8,22%. Jadi overallnya 8,08% pertumbuhannya. Dan ini secara realisasi pencapaiannya mencapai di atas 100% tingkat kepatuhan yang untuk target kepatuhan tahun ini. Demikian rekan-rekan semua, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan media briefing kali ini mendapatkan satu arah berita ya atau informasi yang lebih jelas yang nanti tentunya harapan kami bisa disampaikan sesuai dengan apa yang kita telah sampaikan pada siang hari ini dan ini juga bisa memberikan satu efek baik ya kepada kita semua dalam kita sama-sama melaksanakan bagaimana kita menjaga stabilitas ekonomi kita dan negara kita dalam situasi pandemi yang mungkin mudah-mudahan akan segera berakhir ini. Demikian rekan-rekan semua, mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ada hal-hal yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi di next media briefing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.